Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-518. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-518 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Emyor, ICBP, INDF, Unilever, Sido, dan Kino. Ini kita ambil ke sektor consumer, yang mana akan kita review di hari ini untuk bisa teman-teman gunakan juga sebagai panduan, sebagai informasi yang mungkin bisa menambah juga tambahan-tambahan analisa buat trading teman-teman dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Mayora. Dimana kalau teman-teman bisa perhatikan selama ini kita menggunakan bantuan tools, bantuan informasi menggunakan Joran Fest Chart System, di mana ini merupakan sistem yang bisa membantu kita, mempermudah kita dalam menganalisa suatu emiten. Jadi tinggal kita request, chartnya sudah muncul dengan berbagai indikator yang mendukung. Kalau kita lihat Emyor di sini ditutup melemah 2,66% di level 1645. Kalau misalkan kita perhatikan, Emyor masih berada di antara dua garis penting ya, yaitu di support paling kuat SPK di 1540 dan di atas ada resist paling kuatnya RPK di 1820. Kemudian ada juga beberapa level resist bantuan di 1699 sampai dengan 1697 ya, atau kurang lebih di level 1700. Ini masih menjadi resist bantuan dari Emyor. Kalau teman-teman yang ingin membeli Emyor, jelas jauh lebih baik adalah ketika dia bisa breakout minimal di atas 1700 dengan target terdekat ke 1820. Selama dia belum bisa naik, selama dia belum bisa melewati 1700, alangkah baiknya teman-teman bisa bersabar menunggu di sekitaran area SPK atau support paling kuat saat ini, yaitu di sekitaran area 1540. Dari indikator kita lihat yang pertama adalah panel trend, di mana di sini panel trend berwarna merah artinya sedang downtrend. Kemudian dari Bundle Flow kita bisa lihat kalau warnanya merah dan hijau ini artinya ada distribusi yang terjadi di saham Emyor. Kemudian kalau Foreign Flow, kalau kita lihat ada warna putih di sini, itu artinya di saham Emyor kemarin ada net buy asing. Namun secara keseluruhan rata-rata mereka itu lebih banyak hajar kiri ya, haki. Makanya di sini warna kuning. Ada haki yang cukup besar ya, sekitar 6,8. Jadi lebih banyak mereka membuang barang ya, walaupun secara keseluruhan memang total. Jadi ini haki ini bisa menggambarkan seperti pola ya, bahwa mereka tuh sedang buang barang di sisi kiri, dan tentu itu tidak bagus. Yang kita cari adalah net buy tapi HK, bukan haki. Kemudian dari RSI Divergent ini teman-teman bisa lihat panah atau arah garisnya ke bawah, tentu itu jelek. Kita harapkan dia bisa turun, kemudian mendekati area 30 dan mencoba mantul. Nah, itu baru kita bisa coba entry di Emyor. Jadi saat ini jauh lebih bagus adalah wait and see, menunggu sampai dia bisa breakout atau mendekati 1540 untuk bisa kemudian kita coba entry. Selanjutnya kita ada saham ICBP ya, Indofood CBP, di mana ini produsen dari makanan terkenal, makanan 1 sejuta umat ya, Indomie. Di mana kalau kita perhatikan setelah dari level low-nya mungkin di sekitaran 7.100, dia kemudian terbang sampai di level closing-nya saat ini di 8.500. Yang mana kemarin sempat dia ditutup melemah 1,45%. ICBP sendiri telah turun berada di bawah area SSR1 dari chart ini di 8575 dan berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan, dengan next penurunan adalah menuju ke 8.000 sampai dengan 8.200. Bagi teman-teman yang ingin membeli, boleh perhatikan betul bahwa support terkuat saat ini ada di harga 8.000, yang mana itu adalah RPK. Dan tentu kalau dia bisa turun kemudian kuat bertahan di 8.000, maka itu merupakan koreksi yang cukup sehat buat ICBP. Dan tentu kalau dia cuma stop di 8.000, maka peluang untuk kenaikan ICBP masih akan terus berlanjut. Jadi strategi kita adalah, karena kita sudah lihat bahwa ICBP sekarang posisinya uptrend, maka tentu kita tidak mungkin kejar, tapi kita menunggu momentum di mana level terbaik untuk kita entry.
dan menurut saya pribadi adalah di 8.000 sampai dengan 8.200. Kita coba menunggu di sana. Yang penting tidak turun di bawah 8.000, karena kalau turun di bawah 8.000 ada peluang kembali ke 7.100. Jadi batasi SL di bawah 8.000. Kita pastikan kalau turun di bawah 8.000 kita keluar dulu, kemudian kita ambil lagi di sekitaran 7.100. Tapi kalau beneran kuat di 8.000, maka ada peluang, ada chance buat ICBP bisa terus melanjutkan kenaikan. Dari indikator panel trend masih merah, artinya masih jelek. Bundle flow masih ada hijau, masih ada merah, juga masih jelek. Kemudian foreign flow di sini sudah bagus sebenarnya karena ada net buy 2 hari berturut-turut dan ada HK di perdagangan hari Jumat kemarin, sehingga secara asing ICBP ini masih oke. Kemudian dari RSI divergence ini seperti biasa dia punya garis ujung itu menurun, menukik, sehingga tentu ini belum terlalu bagus. Jadi dari 4 indikator yang ada, hanya indikator foreign flow yang menunjukkan titik terbaik atau angka terbaik bagi ICBP. Nah, sekarang tinggal kita coba mau menganalisa kira-kira apakah foreign flow ini bisa bekerja dengan baik di ICBP atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat dari historical, ya ketika ada HK justru dia terbang, ada HK justru dia terbang, ada net buy justru dia tidak terbang ya. Jadi net buy dia terbang sedikit, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Tapi ketika ada HK di sini dia langsung terbang berhari-hari, dan sekarang HK-nya masih tidak terlalu besar. Artinya ini masih ada peluang untuk koreksi dulu sebelum pada akhirnya nanti dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Selanjutnya kita punya saham INDF. Ini merupakan induk dari ICBP ya, dia punya banyak lini bisnis dari hulu sampai hilir, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana dalam perdagangan di hari Jumat kemarin ditutup stagnan di level 6875. Kalau bisa kita perhatikan sebenarnya INDF itu sempat turun, sempat menyentuh area SSR1 di sekitaran area level 6700-an, 6775 mungkin, dan akhirnya bisa mantul kembali dan closing di 6875. INDF juga sama, uptrend. Kemudian kalau kita perhatikan level support terkuatnya adalah di 6.400 saat ini. Sehingga kalau teman-teman yang mau membeli, tentu area beli terbaik adalah di 6.400 sampai dengan 6.500. Karena itu dekat dengan SSR2 dan juga area RPK. Dan kalau bisa turun, mentok di 6.400 dan bisa naik kembali, tentu itu bagus buat INDF karena sama seperti CBP, maka peluang untuk naik lebih tinggi itu ada. Tapi kalau terus turun di bawah 6.400, maka hati-hati karena ada peluang untuk INDF terus melanjutkan penurunan menuju ke target berikutnya, yaitu di 6.000. Dari indikator kita lihat panel trend warna putih, ini masih belum terlalu menarik. Kemudian bundle flow ini agak menarik, kenapa? Karena warna putih sudah mulai mencoba untuk melawan ya tekanan distribusi dari saham ini. Yang penting adalah minimal warna putih bisa lebih banyak dari hijau ini. Besok misalkan bar putih sudah di atas ini, tentu itu bagus. Tapi kalau misalkan bar putih malah turun ke bawah, bahkan berubah jadi merah, itu rawan. Jadi tentu teman-teman harus terus update dengan chart ini. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa buka website di joranvest.com. Teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joranvest Chart System. Teman-teman tinggal scroll ke bawah dan silakan berlangganan. Cuma 40.000 per bulan atau hanya 2.000 per hari. Dan di mana teman-teman nantinya juga akan ada program. Mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan depan, teman-teman bisa akses Joranvest Chart System secara gratis. Nanti akan saya informasikan gimana caranya biar teman-teman bisa akses secara gratis tanpa harus berlangganan lagi biaya bulanan. Nanti akan diinformasikan. Dan teman-teman yang mungkin mau akses seluruh fasilitas, teman-teman bisa pilih paket yang di depan, yaitu paket Blue, Silver, Gold, atau Platinum, di mana yang teman-teman dapatkan tidak hanya chart gratis, tapi bisa berupa artikel, ada webinar, ada analisa, kemudian ada edukasi berupa rekaman-rekaman webinar sebelumnya, dan juga ada modul pembelajaran. Ada beberapa modul di sini yang sudah tersedia, yaitu modul tentang psikologi dan money management, karena itu merupakan basic, dan juga ada modul bandermologi, yang mana itu teman-teman bisa menambah wawasan di sana. Kemudian teman-teman juga akan dapat akses ke grup Discord khusus, di mana grup Discord itu teman-teman bisa dapatkan juga informasi setiap hari saham apa yang bagus dibeli. Kemudian juga teman-teman bisa dapatkan konsultasi di sana. Silakan tanya apapun yang bisa teman-teman tanya dan dicoba untuk dijawab. Kemudian juga ada unboxing IPO. Jadi akan ada riset tentang saham-saham yang akan IPO
dan itu bisa membantu teman-teman juga dalam mengambil keputusan. Jadi itu full fitur yang teman-teman bisa akses menggunakan paket yang ini. Tapi kalau hanya ingin chartnya saja, silakan pilih yang layanan dan pilih Joran Fast Chart System. Kita lanjut lagi, ini belum selesai. Dari Foreign Flow kita bisa perhatikan dari yang net buy terus, ini sekarang semakin turun, dan ini malah tipis sekali. Hari ini dalam perdagangan hari Jumat kemarin tuh net buy-nya hanya 488, itu tipis sekali. Dan masih haki, ya ini tentu kurang bagus. Dan juga hati-hati di sini ada bearish divergent di sini kelihatan, ya. Jadi hati-hati terjadi koreksi, lebih bagus teman-teman menunggu konfirmasi dia koreksi sehat menuju 6.400. Kalau memang kuat di sana silakan ambil atau entry di saham INDF. Selanjutnya kita ada saham Unilever. Saham Unilever juga sama, dari level 3.350 berhasil rebound cukup cepat. Dalam beberapa hari dia sudah tiba di level hampir kemarin 5.000 lebih, dan sekarang closing di 4.750 atau melemah 1,45%. Unilever sendiri closing di bawah SSR 1, yang mana saat ini sedang dekat sekali dengan SSR 2, yaitu support bantuan saat ini di 4650. Ya, jadi kalau ternyata turun lagi di bawah 4650, ada peluang dia ke 4400. Jadi teman-teman harus coba hati-hati. Kalau kita coba pakai Fibo, kira-kira di level terbaik mana, level Fibo terbaik mana yang bisa kita entry di saham Unilever. Nah, ini enaknya kalau teman-teman pakai JCS ya. Teman-teman kalau mau lihat Fibo ya tinggal request saja Fibo. Kalau mau lihat dengan semua indikator ya pakai JCSN. Kalau mau cuman indikator bundle flow ya tinggal pakai JCS. Kalau mau cuman pakai foreign flow dan RSI tinggal pakai div. Ini semua kita siapkan buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan Fibonya secara normal sehatnya memang dia harus turun di 4.400 sampai dengan 4.450. Itu bisa menjadi penurunan yang cukup sehat buat Unilever. Tapi kalau ternyata terus turun, maka level terbaik berikutnya adalah di level 4.200 dan di 4.000 ya. Jadi teman-teman kalau mau membeli ada 3 level saat ini. Yang sehat adalah di 4.400 sampai dengan 4.450. Kemudian agak sedikit sehat ya ada di 4.200 sampai dengan 4.250. Kemudian lastnya adalah di 4.000 sampai dengan 4.050. Itu bisa teman-teman pakai. Di bawah itu jelek buat Unilever karena kecenderungan dia akan kembali downtrend. Jadi semoga dia bisa mentok di 4.200 sampai dengan 4.250, dan setelah itu dia bisa rebound. Nah, itu bagus karena Unilever potensi untuk terus melanjutkan penguatan. Kalau kita perhatikan dari indikator, panel trend masih merah, masih jelek. Bundle flow juga masih warna hijau full, itu juga masih jelek. Foreign flow walaupun net buy namun masih haki, ya ini masih juga tidak terlalu menarik. Kemudian RSI divergent juga masih menukik. Jadi tentu itu juga masih belum menarik buat kita entry. Jadi tinggal kita harus update terus besok. Kira-kira ketika ada pergerakan, teman-teman silakan ketik JCSN Unilever, nanti langsung muncul ya. Kalau sudah muncul seperti itu kan, teman-teman tinggal bisa lihat update-nya. Oh, bisa entry atau tidak. Selanjutnya kita punya saham Sido. Di mana saham industri jamu dan farmasi Sido muncul TBK ditutup stagnan di level 975. Sido sendiri setelah dia naik, kemudian dia koreksi, dan saat ini dia dekat dengan area support kuatnya saat ini, yaitu RPK 950. Dan tentu teman-teman ya kalau mau membeli ya 950, 960 bisa menjadi area beli buat teman-teman. Di bawah 950, Sido berpeluang untuk terus turun ke 910 yang menjadi level support terkuat berikutnya atau SPK di 910. Jadi kalau teman-teman mau membeli karena jaraknya ini tidak terlalu jauh, ya bisa lakukan money management yang baik. Yang penting selama di atas 910 itu aman. Di bawah 910 baru harus kita khawatir. Tapi kalau teman-teman yang mau entry bertahap, mungkin di 950 ambil 20-30% money management. Kemudian ketika dia turun lagi di bawah 950, teman-teman bisa ambil di sekitaran 910 untuk sisanya. Jadi itu average-nya teman-teman bisa lebih bagus, dan ketika itu bisa rebound,
maka teman-teman punya potensi profitnya lebih besar ya. Tapi kalau mau coba entry full, maka harus disiplin bahwa di bawah 950 prepare untuk SL dulu, dan kemudian nanti coba ambil lagi di 910. Dari indikator panel trend masih merah, masih jelek. Bandar flow masih di sini sudah ada putih dan kuning walaupun itu tipis sekali. Foreign flow walaupun ada net buy namun masih haki. Kemudian RSI divergennya ini masih sideways ya, dan mencoba untuk ke atas, dan semoga itu bisa mengarah ke atas, dan itu berarti Sido juga mulai menarik. Saat ini sebenarnya sehat-sehat saja buat Sido, koreksi yang bagus, yang penting bisa kuat bertahan di 950, maka terus ada potensi buat Sido bisa melanjutkan kenaikan ke depannya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-518 kali ini adalah saham Kino. Saham Kino Indonesia Tbk ditutup menguat 2,67% di level 3850. Ini saham Kino salah satu saham yang yang membuat saya teringat lagi saham ini, karena saham ini pernah saya punya di 2170 seingat saya, dan dijual waktu di 2200-an. Ternyata dia sampai ke 5200. Itu masih ingat momentum seperti itu ya. Itu kecewa sekali, tapi tidak masalah. Sudah terjadi, rezeki mungkin cuma sebatas itu. Tapi kalau teman-teman bisa perhatikan, sekarang dari indikator saja kita lihat ini bagus ya untuk Kino. Kenapa saya bilang bagus? Yang pertama, dari panel trend merah, kuning ke hijau, ini bagus. Kemudian bandar flow dia warna putih, sudah warna putih nih. Itu juga sudah bagus dan putihnya mulai meningkat. Kemudian foreign flow memang ini net buy tapi masih ada haki. Tapi di RSI divergent dia mencoba untuk mulai ke atas ke arah 50, dan ini juga mulai bagus. Jadi dari 4 indikator ada 3 indikator yang sudah bagus, 1 indikator yang masih setengah bagus, setengah jelek. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa di sini dia berhasil naik di atas SSR1 di 3842. Jadi closingnya di 3850. Nah, selama dia masih bisa mempertahankan 3840 itu, maka Kino berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke level berikutnya di 4280 sampai dengan 4490. Itu menjadi next targetnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka selama di atas 3840 silakan buy, cut loss di bawah 3800, target terdekat ke 4280 sampai ke 4490. Dan kalau 4490 juga berhasil ditembus, maka Kino berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke level 5200. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-518 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.